Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Alda Romadina dengan NIM 6220005 dari kelas 626A07. Di sini saya akan membahas mengenai analisa laporan keuangan. Soal yang pertama dari likuiditas yaitu current ratio. Diketahui total aktiva lancarnya 2 juta rupiah dan total utang lancarnya 500 ribu rupiah. Maka berapa besarnya current ratio dan apa artinya? Rumus dari current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Aktiva lancarnya 2 juta rupiah dibagi dengan 500 ribu rupiah utang lancarnya. Jadi hasilnya 4,0 yang dibulatkan menjadi 400%. Artinya jumlah aktiva lancar adalah 4 kali utang lancar, di mana setiap utang lancar 1 rupiah dijamin dengan 4 rupiah aktiva lancar. Perusahaan dalam kondisi liquid. Yang kedua, cash ratio. Diketahui jumlah kasnya 500 ribu rupiah, efeknya 100 ribu rupiah, dan utang lancarnya 400 ribu rupiah. Maka berapa besarnya cash ratio dan apa artinya? Rumusnya, kas ditambah efek dibagi utang lancar. Kasnya 500 ribu rupiah ditambah efeknya 100 ribu rupiah dan dibagi utang lancarnya 400 ribu rupiah, hasilnya 1,5 yaitu 150%. Artinya jumlah kas ditambah efek adalah 1,5 kali utang lancar, sehingga apabila perusahaan mempunyai hutang 1 rupiah dan dijamin dengan kas dan efek sebesar 1,5 rupiah, sehingga perusahaan kondisi liquid. Selanjutnya, quick ratio. Soal berikutnya menggunakan pada poin B, jika diketahui jumlah piutang sebesar 50 ribu rupiah, maka berapa besar quick ratio dan apa artinya? Yang dimaksud dengan poin B di sini menggunakan soal yang sebelumnya di cash ratio, yaitu kasnya 500 ribu rupiah. Di sini rumusnya kas ditambah efek ditambah piutang dibagi utang lancar. Kasnya 500 ribu rupiah, efeknya 100 ribu rupiah, dan ditambah piutang 50 ribu rupiah dibagi utang lancarnya 400 ribu rupiah. Jadi totalnya 1,625. Artinya aset lancar atau mampu memenuhi segala kewajiban lancarnya. Selanjutnya, solvabilitas. Solvabilitas ini memiliki dua jenis, yaitu total debt to asset ratio dan net worth to debt ratio. Yang pertama yang akan dibahas yaitu total debt to asset ratio. Diketahui jumlah aktiva 450 ribu rupiah, jumlah utangnya 300 ribu rupiah, maka berapa besarnya solvabilitas dan apa artinya? Rumusnya di sini yaitu total utang dibagi dengan total aset. Total utangnya 300 ribu rupiah dibagi dengan total asetnya 450 ribu rupiah, jadi hasilnya 0,6 atau 60%. Artinya jumlah aktiva 0,6 atau 60% ini dari jumlah utang, di mana perusahaan mampu membayar total hutang 1 rupiah dijamin dengan 0,6 jumlah aktiva, sehingga perusahaan solvable. Yang selanjutnya, net worth to debt ratio. Rumusnya jumlah hutang dibagi dengan jumlah modal sendiri. Jumlah modal sendiri di sini artinya jumlah aktiva dikurang dengan jumlah utang. Jadi jumlah utang 300 ribu rupiah dibagi dengan jumlah aktivanya 450 ribu rupiah dikurang dengan jumlah utangnya 300 ribu rupiah. Jadi 300 ribu rupiah ini dibagi dengan hasil pengurangan ini yaitu 150 ribu rupiah, sama dengan 2,0 menjadi 200%. Artinya, modal sendiri dapat digunakan untuk membayar 200% dari hutang perusahaan. Selanjutnya, rentabilitas. Rentabilitas ekonomi ini yaitu soalnya suatu perusahaan mempunyai jumlah modal sebesar 200 ribu rupiah yang terdiri dari utang 100 ribu rupiah dengan bunga 10% per tahun, modal sendirinya 100 ribu rupiah, keuntungan yang diperoleh selama setahun 40 ribu rupiah, maka berapa besarnya rentabilitas ekonomi dan apa artinya? Di sini hasilnya yaitu 40 ribu rupiah dari yang diperoleh, keuntungan yang diperoleh selama setahun dibagi dengan 200 ribu rupiah, hasilnya 0,2 menjadi 20%.
Artinya, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri dan modal asing sebesar 20%. Selanjutnya, rentabilitas usaha. Menggunakan data nomor 1, jika diketahui pajak pendapatan sebesar Rp12.000, maka berapa besar rentabilitas usaha dan apa tidak? Menggunakan data nomor 1 ini yaitu menggunakan soal dari rentabilitas ekonomi, yaitu Rp40.000 dari keuntungan yang diperoleh selama setahun dikurang Rp12.000 dari pendapatan pajak pendapatan sebesar Rp12.000 dibagi dengan Rp100.000 sama dengan Rp28.000 dibagi dengan Rp100.000 sama dengan 0,28 menjadi 28%. Artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri sebesar 28%. Selanjutnya di sini ada neraca dari PT ABC. Kita akan mencari likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitasnya. Yang pertama ada current ratio, yang rumusnya aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Di sini aktiva lancarnya 1.892 dibagi dengan utang lancar 931. Aktiva lancar 1.892, utang lancarnya 931. Jadi hasilnya 2,0 menjadi 200%. Artinya jumlah aktiva lancar adalah 2 kali utang lancar, di mana setiap utang lancar Rp1 dijamin dengan Rp2 aktiva lancar perusahaan dalam kondisi liquid. Yang selanjutnya cash ratio, yaitu kas ditambah efek dibagi utang lancar. 62 ditambah 33 dibagi dengan 931, yaitu 95 dibagi 931 menjadi 0,1 menjadi 10%. Artinya jumlah kas ditambah efek adalah 0,1 kali utang lancar, sehingga apabila perusahaan mempunyai hutang Rp1 dan dijamin dengan kas dan efek sebesar Rp0,1 sehingga perusahaan kondisi liquid. Quick test ratio, yaitu kas ditambah efek ditambah piutang dibagi utang lancar. Di sini kas dan efek itu sama dengan kas rasio 62 ditambah 33 ditambah dengan piutangnya itu 905 dibagi dengan 931 utang lancarnya sama dengan 1000 dibagi 931. Hasilnya 1,0 menjadi 100%. Artinya aset lancar atau mampu memenuhi segala kewajiban lancarnya. Selanjutnya solvabilitas, total asset to debt ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset. Total utangnya 931 dibagi dengan total asetnya 7.115. Hasilnya 0,1 menjadi 10%. Artinya jumlah aktiva 0,1 atau 10% dari jumlah hutang, di mana perusahaan mampu membayar total hutang Rp1 dijamin dengan 0,1 jumlah aktiva, sehingga perusahaan solvable. Selanjutnya net worth to debt ratio. Rumusnya jumlah utang dibagi dengan jumlah modal sendiri. Jumlah utangnya 931 dibagi dengan jumlah modal sendirinya 2.717. Hasilnya 0,3 menjadi 30%. Artinya modal sendiri dapat digunakan untuk membayar 30% dari hutang perusahaan. Dan yang terakhir, rentabilitas. Rentabilitas ekonomi, rumusnya laba kotor dibagi dengan jumlah modal, yaitu 2.548 dibagi dengan 7.115. Hasilnya 0,3 menjadi 30%. Artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri dan modal asing sebesar 30%. Dan yang terakhir, rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha, yaitu laba bersih dikurang pajak pendapatan dibagi dengan modal sendiri.
Di sini modal bersihnya, laba bersihnya 1.108 dikurang dengan pajak pendapatannya 434 dibagi dengan modal sendirinya 2.717, yaitu 674 dibagi dengan 2.717, hasilnya 0,2 menjadi 20%. Artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri sebesar 20%. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.